Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian, dan mudah-mudahan ini semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini sesuai jadwal kita melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar, yang malam ini kita telah memasuki bab yang ke-16. Al-babus sadis asyar fi dzikril malikil ladzi yadkhulul qabrah qabla munkarin wa nakir. Jadi bab yang ke-16 ini akan membahas tentang penjelasan tentang malaikat yang akan masuk menemui orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kubur itu, yang datang sebelum mungkar nakir. Selama ini kita mengenal bahwa malaikat yang memeriksa orang yang meninggal di dalam kubur itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Padahal sebelum malaikat mungkar dan nakir ini, sebelumnya ada malaikat yang akan datang menemui hamba Allah yang telah meninggal. Ruwiya an Abdullah bin Salam, diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang pendeta yang kemudian masuk Islam. Dan setelah masuk Islam kemudian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Yadkhulul mayyita malakun, akan masuk terhadap hamba yang telah meninggal malakun, apa satu malaikat, qabla ayyadkhula munkarin wa nakirin, sebelum masuk malaikat munkar dan nakir. Yatala'la wajhuhu, yang memancar wajahnya malaikat tersebut, kasyamsi, sebagaimana terangnya matahari. Ismuhu, adapun namanya adalah Ruman. Jadi namanya adalah malaikat Ruman. Jadi malaikat yang menemui hamba Allah yang telah meninggal dunia sebelum malaikat mungkar dan nakir itu adalah malaikat Ruman namanya. Yadkhulu 'alal mayyiti, kemudian dia akan masuk terhadap seorang hamba, summa yuqidu, kemudian malaikat Ruman akan mendudukkan terhadap hamba yang telah meninggal yang ada di dalam kubur. Fayaqulu lahu, kemudian malaikat Ruman akan berkata kepada hamba tersebut, uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyi'atin. Ayo sekarang kamu tulis amal-amal perbuatan kamu ketika hidup di dunia, baik yang itu kebaikan ataupun yang kejelekan. Tulis semuanya, kata malaikat Ruman. Fayaqulu lahu, kemudian hamba itu akan menjawab lahu kepada malaikat Ruman, bi ayyi syai'in aktubu,
Dengan apa aku harus menulis? Aina qalami, di mana pulpenku? Wa midadi, dan tintaku. Wa diwati, sama mangsen, tinta. Jadi kalau aku harus menulis amalku, baik itu yang baik ataupun yang jelek, nah pulpenku mana? Tintaku mana? Fayaqulu lahu, kemudian malaikat Rahman berkata lahu kepada hamba itu, rikuka midaduka, air liurmu adalah tintamu, wa qalamuka usbu'uka, sedangkan pulpenmu adalah jari-jarimu. Fayaqulu ala ayyi syai'in aktubu wa laysa li sahifatun. Oke, tintanya air liurku, pulpennya jari-jariku, terus nulisnya kemana? Mana bukunya? Ditanya oleh hamba itu. Qala alaihi salam. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya itu kepada Abdullah bin Salam ini. Fayaqta'u min kafanihi qit'atan. Jadi malaikat Rahman ini akan menyobek secarik dari kain kafan kita. Fayunawiluhu, kemudian akan menyerahkan kepada hamba tadi. Fayaqulu, dan kemudian berkata, hadihi sahifatuka. Nah ini bukumu, sudah lengkap sudah. Jari-jarinya menjadi pulpen, air liurnya menjadi tintanya, dan kain kafannya menjadi bukunya untuk menulis amal-amal kebaikan dan kejelekannya. Faktub fayaktubu ma amila fid dunya min khairin. Setelah diperintah oleh malaikat Rahman, kemudian si hamba ini akan menulis semua perbuatannya ketika hidup di dunia. Min khairin, dari yang baik-baik. Jadi dimulai yang baik-baik loh nak dia. Kena hamba ini. Fa idza balagha sayyi'atan istahya minhu. Tetapi ketika sampai waktunya menulis amal-amal jeleknya, istahya minhu, kemudian hamba ini akan malu kepada malaikat Rahman. Seperti kita Pak, kalau diinterogasi melakukan kesalahan, pasti celingak-celinguk, udah biasa itu. Itu tamsil ketika hidup di dunianya kita seperti itu. Tapi kalau kebaikan, jasa misalnya, kita melakukan jasa kepada orang, ingin cepat diketahui. Tapi ketika itu kesalahan, ingin kita sembunyikan. Sama nanti di dalam kubur yang akan terjadi seperti itu juga. Ketika kejahatan yang akan ditulis, kemudian dia akan malu kepada malaikat Rahman. Fa yaqulu lahu, kemudian malaikat Rahman akan berkata lahu kepada hamba ini, ya khati'un, wahai orang yang ahli dosa, wahai orang yang suka membuat kesalahan, lima la tastahyi min khaliqika haitsu amaltaha fid dunya. Sekarang kamu malu untuk menulis kejahatanmu di depanku, tapi kenapa ketika kamu hidup di dunia kamu tidak malu melakukan perbuatan jahat itu? Fayarfa'ul malaku amudan fayadribuhu. Kemudian karena dia ini tak mau nulis amal kejelekannya, hamba ini kemudian dipukul oleh malaikat Rahman. Setelah dipukul, fayaqulul abdu, hamba ini akan berkata, irfa'anni hatta aktubaha. Iya, udah angkat pukulan kamu itu, hentikan. Akan kutulis nih, akan kutulis. Nunggu disiksa dulu. Persis kayak polisi meninterogasi orang yang tertuduh.
ngelak terus. Sekali dipangkong baru ngaku. Modelnya kayak gitu. Fayaktubu fiha jami'u hasanatihi. Kemudian hamba ini akan menulis seluruh dari kebaikan-kebaikannya, wa sayyi'atihi, dan kejahatannya ketika hidup di dunia. Summa ya'muruhu ayyudwiyaha. Kemudian setelah ditulis semua, malaikat Ruman akan memerintahkan kepada hamba ini untuk melipat kembali catatan amalnya itu. Wa yahtamuha, dan kemudian mengecap, menstempel. Fayadwiha, dan melipatnya kembali. Wa yaqulu, hamba ini akan berkata ketika diperintah untuk menstempel, mencap catatan amalnya itu, bi ayyi syai'in akhtumha, dengan apa aku harus menstempel catatan amal kebaikan dan keburukanku ini? Walaisa ma'i khatamun, sedangkan aku tidak punya stempel itu. Fayaqulu, kemudian malaikat Ruman berkata, ukhtumha bidufrika, stempellah olehmu dengan kukumu. Jadi kuku kita nanti jadikan stempel, sidik jarinya, Pak. Kalau mendengar kisah ini, kita yang dijelaskan di dalam kitab ini, ketika kita analogikan kepada dalam kehidupan kita hari ini, sungguh sangat masuk akal semuanya. Kenapa? Apalagi nanti di alam berikutnya setelah dunia ini. Untuk di dunia saja kita sekarang, Pak, ada jejak digital, ada sidik jari yang tak bisa ngelak gitu. Maka benar apa yang difirmankan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada saat itu, nakhtim, kami akan mengunci afwahihim, mulut-mulut mereka. Jadi mulut-mulut kita ini. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa-apa yang kita perbuat. Mulut hari ini memang fungsinya untuk kita ngomong ketika di dunia, tapi nanti mulut tidak ada fungsinya lagi. Yang berfungsi adalah tangan dan kaki. Jadi tidak bisa ngelak, tidak bisa bersilat lidah. Tapi di akhirat nanti tangan yang berbicara. Tidak ada istilah bersilat tangan. Yang ada itu bersilat lidah. Bersilat tangan tidak ada. Jadi tak bisa ngelak dari amal perbuatan kita. Jadi semuanya akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang duduk hari ini, malam ini, di majelis ini, di masjid ini, nanti akan ada catatannya semua. Di mana kita duduk di tempat kebaikan, di situ akan jadi saksi nanti. Tempat yang kita duduk itu jadi saksi, Pak. Itu makanya kita kalau sholat sunnah itu, sampean sholat rawatib, sholat sunnah setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Kalau sampean mengambil rawatib dan ghairu rawatibnya, itu kan 4 rakaat tuh, Pak. Kalau yang sempurna 4 rakaat, sebelum isya 4 rakaat, setelah isya 4 rakaat. 2 rakaat pertama setelah salam, kita kan sholat di sini, posisinya di sini misalnya. Jadi nanti ketika akan berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi, kita disunnahkan pindah posisi. Jangan di situ lagi, bergeser. Maksudnya apa itu? Maksudnya kata Rasulullah, agar setiap bumi yang ada ini menjadi saksi kita dalam keadaan sholat itu. Biar bumi ini semakin banyak menjadi saksi terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Itu maksudnya. Maka disunnahkan kita itu pindah posisi gitu. Jangan di situ terus, jangan, bergeser sedikit. Tapi kalau memungkinkan,
Dengan catatan ketika itu memungkinkan loh. Misalnya lagi renggang begini jemaah nih, nah, kan boleh bergeser. Tapi kalau lagi berdesak-desakan, ya jangan Pak. Minggir kok, minggir. Nah, jangan. Ya harus tahu situasi. Nah itu sunnah hukumnya seperti itu. Jadi kembali kepada pembahasan ini, stempelnya adalah kuku kita. Wa yu'allikuha fi unukihi ila yaumil qiyamah. Jadi setelah ditulis, dilipat, distempel, kemudian catatan amal kita itu dikalungkan oleh malaikat Rahman ini di leher kita nih. Sampai hari kiamat tidak akan hilang-hilang lagi. Digantung di leher. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi wa tukhraju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqaha mansyura. Itu ayat Qur'annya. Jadi setiap manusia itu maka kami wajibkan baginya, kata Allah, ta'iruhu apa amal-amal kebaikannya, amal-amalnya, fi unukihi, di leher-lehernya. Jadi digantung, jadi kalung. Wa tukhraju lahu yaumal qiyamah, dan nanti akan dikeluarkan pada hari kiamat itu kitaban, catatan-catatan itu mansyura, itu dengan terbuka. Jadi di hadapan Allah nanti akan terbuka kembali lipatan amal-amal yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Summa yadkhulu ba'da dzalika munkarun wa nakirun. Baru setelah itu mungkar dan nakir yang datang menemui hamba Allah yang meninggal itu. Jadi sebelumnya itu malaikat namanya malaikat Rahman. Tugasnya ini disuruh buat catatan dulu. Malaikat mungkar nakir baru masuk kemudian. Namun ada Pak, Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang ditolong oleh Allah, yang punya kelebihan. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini diceritakan di dalam kitab Nasahihul Ibad itu, dia ini membentak malaikat mungkar nakir. Ini di dalam kitab Nasahihul Ibad, bisa dilihat di sana, yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten. Jadi Sayyidina Umar ini ketika hidupnya pernah, saat itu bertiga, Rasulullah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah keberanianku ini akan tetap ketika aku mati, masuk ke dalam kubur? Apa keberanianku ini tetap tak berkurang? Ditanya ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Iya Umar, kamu meskipun di dalam kubur, keberanianmu masih tetap sebagaimana di dunia. Mendengar jawaban dari Rasulullah ini, kemudian Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, demi Allah, kalau aku mati nanti masuk ke dalam kubur, akan kulawan mungkar nakir itu. Bersumpah Sayyidina Umar. Makanya ketika Sayyidina Umar ini meninggal, Sayyidina Ali itu penasaran. Ketika dibawa ke pekuburan, dikuburkan sudah, tanah sudah diratakan, yang lain pulang, Sayyidina Ali tetap di situ, ingin ngintip apa yang dilakukan Sayyidina Umar ini terhadap malaikat mungkar nakir. Kemudian berdoa di atas kuburan Sayyidina Umar ini, Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, minta bukakan hijab. Apa yang terjadi Sayyidina Umar ini dengan mungkar nakir ini? Ternyata dibuka oleh Allah hijabnya, dan bisa menyaksikan ketika mungkar nakir bertanya kepada Sayyidina Umar. Ya seperti biasa pertanyaan ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, dijawab dengan lantang oleh Sayyidina Umar. Tapi setelah itu, setelah malaikat mungkar nakir bertanya, kemudian Sayyidina Umar balik bertanya,
kalian bertanya ini kepada aku, kalian tahu tidak siapa aku? Kata Sayyidina Umar. Enggak. Kalau kamu tahu ini nih, Umar bin Khattab, aku ini adalah sahabat dan kekasih Tuhan yang kau sembah. Jadi yang diandalkannya sahabatnya, bukan dianya. Aku nih bah, kawan kekasih Tuhan yang kau sembah. Artinya kawan siapa? Kawan Rasulullah. Jadi ngandalkan Rasulullah. Itu kenapa dari hadis ini juga menjadi dalil di dalam kitab-kitab dijelaskan oleh para ulama, maka kita jangan pernah terpisah Pak, dengan guru. Itulah pentingnya kita sanad keguruan itu. Murid dengan guru itu ibaratkan, kata ulama itu seperti rantai Pak. Kalau rantai diikat di atas, yang di bawah digerakkan, di atas bergerak. Di atas digerakkan, di bawah juga ikut bergerak. Saya ke guru saya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampailah nanti ke Rasulullah. Itunya yang penting, bukan Abdurrahmannya Pak, tapi sambungan keguruannya ini, di atasnya ini yang kita andalkan. Karena nanti kita masuk surga itu rombongan. Jadi itu dibentak oleh Sayyidina Umar. Kalau di dalam kitab Usturiyah tentang Sayyidina Umar itu diceritakan ketika ditanya Sayyidina Umar ini masuk surga sebenarnya karena apa? Karena keberaniannya, karena jihadnya sebagai panglima perang, jihad dalam membela Islam, atau karena apa? Ternyata dijawab oleh Sayyidina Umar, aku masuk surga diampuni oleh Allah itu bukan karena sebab sholatku. Bukan berarti sholatnya tak diterima, bukan. Sholatnya diterima, puasanya diterima, jihadnya diterima. Tapi ternyata yang mendatangkan rahmat Allah kepada Sayyidina Umar itu adalah ketika saat di dunia Sayyidina Umar ini pernah melihat anak-anak lagi mainkan burung pipit itu. Kemudian oleh Sayyidina Umar burung ini dibeli. Setelah dibeli kemudian dilepaskan. Nah, ternyata yang menyebabkan kasih Allah itu datang kepada Sayyidina Umar adalah karena dia kasih sayangnya kepada sesama makhluk, kepada binatang yang bernama burung. Jadi kita harus punya sifat kasih sayang itu tidak hanya kepada sesama manusia Pak, tetapi kepada binatang, kepada makhluk yang lain juga kita diperintahkan oleh agama ini. Tidak boleh kita dolim, tidak boleh. Sekarang kan biasa kita nyebut itu ada istilah seperti burung di dalam sangkar emas. Maksudnya apa itu? Sampean punya burung ditaruh di dalam sangkar, sangkarnya emas sekalipun, dikasih makan yang enak-enak burungnya, ya kalau mulut atas. Bagaimana kalau burung itu yang sudah balik, bahasa gitu Pak, sudah dewasa, yang sudah pengen kawin, sedangkan dia kita kurung, kita sukum dia berbunyi, padahal berbunyi kawin, kata burung. Tidak dosa gitu Pak. Cuman kita tak ngerti itu. Berbunyi terus, jangan burung ini berbunyi, jangan ya, mahalin. Padahal kita tak paham tuh, burungnya bunyinya apa? Kawin, nah. Gimana? Tak dosa gitu. Jadi kalau mau mengurung binatang, burung apa, usahakan sepasang Pak, jangan satu, jangan cuma jantan atau betina, sepasang dia, biar kawin paksa tidak apa-apa. Kan kawin paksa itu sembarangan gitu, yang penting jantan betina, tidak apa-apa, yang penting ada betinanya, ada jantannya, kawin paksa namanya itu. Itu Sayyidina Umar, hebatnya Sayyidina Umar, karena memang Sayyidina Umar ini, gebrakan Sayyidina Umar setelah masuk Islam itu luar biasa. Makanya Rasulullah kan berdoa ketika Sayyidina Umar masih kafir. Apa kata Rasulullah? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tinggikan, agungkan Islam ini dengan dua Umar. Siapa dua Umar itu? Yang pertama adalah Umar bin Khattab,
yang kedua adalah Umar bin Hisham. Kalau Umar bin Khattab kita sudah populer, tapi kalau Umar bin Hisham kita jarang mendengar, karena itu nama aslinya. Kalau disebut nama julukannya sampean pasti tahu. Siapa Pak? Dialah Abu Jahal. Abu Jahal itu Umar bin Hisham nama aslinya. Jadi dari doa Rasulullah ini satu dikabul. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, sedangkan Abu Jahal, Umar bin Hisham ini tetap kafir. Artinya apa? Kenapa tidak dikabulkan semua? Padahal yang berdoa Rasulullah. Ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa antara kebaikan dengan kejahatan, siang dan malam, ada laki-laki, ada perempuan, itu adalah sunnatullah. Hukum keseimbangan memang seperti itu. Pasti di mana-mana ada yang baik, pasti ada yang buruk, ada yang jelek. Jadi Sayyidina Umar ini masuk Islam, Umar bin Hisham, Abu Jahal sampai meninggal, dia meninggal dalam keadaan kafir. Tapi pada akhirnya meskipun tidak beriman, Abu Jahal ini, Umar bin Hisham ini takut juga kepada Sayyidina Umar. Jadi Abu Jahal ini pemberani, Pak. Hanya ketika menghadapi Sayyidina Umar saja dia kalah. Dan dia tetap tidak beriman. Dan itu paman Rasulullah. Abu Jahal kafir sampai meninggal, tapi anaknya yang mati syahid. Siapa? Ikrimah. Jadi kita sama tidak tahu nasib kita ini semua. Artinya tidak ada jaminan ketika Anda anak kiai, anak ulama besar sekalipun, anaknya kemudian akan menjadi ulama besar juga. Belum tentu. Ayahnya orang bodoh, tidak mengerti apa-apa, belum ada jaminan juga anaknya akan bodoh. Bisa saja anak-anaknya jadi ulama kalau belajar. Karena al-ilmu bitta'allum, la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan keturunan. Islam tidak mengajarkan bahwa ilmu itu karena keturunan, tidak ada. Jadi nasab itu lemah. Ketika kita tidak pintar, maka percuma Anda mau anak siapapun. Ini kan kita lagi heboh nih di medsos nih, berebut nasab. Buat apa, Pak? Karena memang itu di antara yang doa Nabi yang ditolak, kebiasaan jahiliyah yang didoakan oleh Rasulullah agar umatnya ini tidak mencontoh perbuatan-perbuatan orang jahiliyah pada saat itu di antaranya yang ditolak oleh Allah tetap saja dilakukan oleh umat ini. Di antaranya adalah mengagung-agungkan keturunan, mengagung-agungkan nasab. Padahal itu bukan membawa Anda ke surga, tidak. Yang membawa ke surga itu adalah ibadahmu. Tidak penting, Pak. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan itu. Justru kita berdebat seperti itu kita memperlihatkan borok dari umat Islam. Itu apa kita seperti itu, Pak? Mau sayyid, mau syarif, mau habib, mau syekh, kalau tidak sembahyang dibakar nanti, Pak. Tidak penting. Jadi kita jangan ikut-ikutan lah. Tak perlu itu, Pak. Karena Rasulullah hadir itu untuk menghapus kasta. Tidak ada kasta di dalam Islam. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Setiap kalian itu anak cucu Adam, kata Rasulullah. Wa Adam min turab. Dan Adam itu terbuat dari tanah. La fadlah li Arabiyyin wa la ajami illa bittaqwa. Tidak ada yang lebih utama. Mau kau yang orang Arab, yang habib, yang syekh, yang sayyid, syarif, illa bittaqwa, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jujur kita semua ini anak Nabi, Pak, keturunan Nabi Adam semua. Saya harap kita semua jemaah Masjid Agung ini jangan ikut-ikutan, Pak. Udah, tak penting itu. Hanya membuat malu agama kita seperti itu. Kalaupun kita mencari silsilah nasab kita ke atas, itu perintah agama, betul. Rasulullah memerintahkan. Tujuannya tidak ada lain. Biar kita ini menjadi makhluk yang jelas. Bapak kau siapa? Datuk kau siapa? Empang kau siapa? Ke atas jelas.
Jadi jelas keturunannya jelas. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk sekedar kita tabarukan ke nenek moyang kita. Itu saja tujuannya, tidak ada yang lain. Jadi udah, kita jangan ikut-ikutan ke sana, Pak. Jadi kembali kepada ini, bahwasanya malaikat munkar nakir masuk. Wa idza ra'al 'asi kitabahu yaumil qiyamah, ketika orang yang bermaksiat ini melihat catatan amalnya ketika di hari kiamat nanti, pada amarahullahu ta'ala bil qiraah, ketika Allah memerintahkan untuk membacanya, yaqra'u hasanatihi, kemudian dia membaca kepada amal kebaikannya, fa idza balagha ila sayyiatihi sakata, tapi ketika sampai pada perbuatan jahat, catatan perbuatan jahatnya, kemudian dia terdiam. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, lima la taqra', ngapa tak kau baca, kata Allah. Fa yaqulu astahyi minka ya Allah, aku tidak membacakan, aku malu kepadamu ya Allah. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman, lima la tastahyi fid dunya, kenapa ketika di dunia kamu tidak malu kepadaku? Al-an istahaita minni, tapi ketika sekarang kau baru malu kepadaku. Fayandamu, kemudian menyesallah si hamba ini, al-abdu, siapa hamba, wala yanfa'uhu an-nadmu, akan tetapi tidak ada manfaatnya lagi penyesalan yang dirasakan oleh hamba ini, yang dilakukan. Jadi penyesalan udah tak bermanfaat. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Qur'annya, Pak. Al-yawma, pada hari itu, pada hari kiamat itu, la yanfa'u malun wala banun, tidak akan ada gunanya lagi hartamu, duitmu yang banyak itu, wala banun, dan anak cucumu, illa, kecuali yang bermanfaat, man atallaha, orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Itu yang penting. Jadi kalau sekarang sih kita perlu, Pak, dunia, perlu duit tuh. Bapak tak mau kasih ke saya, tak apa-apa. Tapi di akhirat nanti uang sudah tidak ada gunanya. Fa yaqulullahu ta'ala khuduhu faghulluh, jemput nih orang pendosa ini, kata Allah. Malaikat jemput, faghulluh, kemudian ikat olehnya, rangkeng. Summal jahimu sallu, maka kemudian sesungguhnya neraka jahanam itu apinya menyala-nyala. Itu ayat Quran ini. Jadi orang yang di akhirat nanti, kita akan terbagi, terpisah. Mungkin di dunia masih bersama, tapi di akhirat nanti akan dipisah oleh malaikat. Mana yang kelompok kanan, kelompok kiri, itu akan terpisah. Tapi mudah-mudahan kita, umat Rasulullah semuanya yang telah bersyahadat ini, kita diwafatkan Allah dengan husnul khotimah, membawa catatan-catatan kebaikan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami, saya minta ampun, minta maaf. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.